Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari. Malam ini sebelum memasuki peraduan malam, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang baik, yang memelihara, yang memberkati hidup kami dari hari ke hari hingga pada saat ini. Tuhan Allah Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Karena itu Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan, serta mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini sesuai bacaan malam dalam Almanak KKBP, tertulis dalam Ibrani 9 ayat 1 sampai ayat 12. Dan yang menjadi ayat pembimbing renungan dari ayat 11. Begini firman Tuhan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Demikian firman Tuhan. Yesus adalah imam besar. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam renungan malam pada hari Jumat 22 Oktober yang lalu, kita sudah mendengar firman Tuhan yang menyebutkan Yesus adalah imam yang sempurna. Imam besar yang sempurna, yang saleh, tanpa salah, tanpa dosa, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa. Imam besar yang sempurna adalah Dia yang menjadi perantara antara umat dengan Allah, yang mempersembahkan dirinya sebagai korban persembahan penghapusan dosa yang dilakukan sekali untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebelum Tuhan Yesus datang sebagai penggenapan Allah akan janjinya, yaitu sebagai jalan keselamatan, bangsa Israel turun-temurun sejak zaman dahulu kala, dari zaman Musa, memberikan persembahan berdasarkan peraturan-peraturan ibadah atau ritus keagamaan, dan berdasarkan tempat-tempat kudus yang sudah ditentukan. Semuanya itu adalah dibuat oleh tangan manusia, baik peraturan itu ataupun tempat yang ditentukan. Tempat kudus yang dimaksud adalah kemah suci. Di dalam kemah suci ada tirai yang membatasi atau memisahkan antara bagian depan daripada kemah suci itu dan bagian dalamnya. Artinya di dalam kemah suci itu ada tirai pembatas bagian depan dan bagian dalam kemah itu. Disebutkan bahwa bagian depan itu adalah tempat umat melakukan ibadah yang dilayani oleh para imam-imam. Dan para imam-imam ini tentunya adalah manusia biasa yang berdosa. Dengan imam-imam ini, mereka memberikan korban persembahan dari darah kambing, domba, lembu, atau binatang yang lainnya sesuai dengan aturan,
dan mereka sebagai perantara yang memberikan korban persembahan itu. Mereka terlebih dahulu memberikan korban persembahan akan penghapusan dosanya sendiri, kemudian memberikan korban persembahan untuk penghapusan umat. Sedangkan bagian dalam daripada kemah suci itu adalah tempat Allah yang kudus atau disebut ruang maha kudus. Hanya imam besar yang dapat memasukinya. Siapakah imam besar itu? Imam besar itu adalah Yesus sendiri, yang dengan darahnya sendiri yang mahal sebagai korban persembahan, mengorbankan dirinya sendiri, mengorbankan darahnya sendiri untuk korban persembahan penghapusan dosa manusia, dosa umat. Sahabat renungan malam Shalom, selama kita disebut sebagai manusia yang berdosa, umat yang berdosa, kita tidak layak datang kepada Allah. Kita tidak layak untuk memberikan korban penghapusan dosa kepada Allah. Sepanjang hidup kita hidup di dalam keberdosaan, dosa menjadi penghalang, pembatas, pemisah antara kita dengan Allah, sehingga berkat-berkat Allah jauh daripada kita. Dosa itu adalah semua kejahatan kita, semua pelanggaran kita, semua pemberontakan kita terhadap Allah ataupun terhadap firman Allah. Dan karena dosa itu seharusnya kita harus dihukum. Namun saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita telah mengenal Yesus Kristus sebagai anak Allah, sebagai imam besar yang menjadi korban persembahan dan penghapus dosa-dosa kita, sehingga kita tidak lagi ada pemisah antara kita dengan Allah, tidak ada lagi penghalang untuk kita datang kepada Allah. Maka terkhusus bagi kita adalah orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus diingatkan supaya tidak menyia-nyiakan pengorbanan Kristus terhadap kita. Dengan mahalnya penebusan Kristus di dalam kehidupan kita, seperti itulah besarnya kasih Tuhan yang tak terbilang, yang tak terukur dan tak terbayar oleh kita sebagai umat yang ditebusnya. Ini adalah sungguh perbuatan yang luar biasa, yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun juga. Tidak ada seorang pun yang memberikan dirinya, mengorbankan dirinya, mengorbankan darahnya untuk tebusan dosa umat manusia. Melalui darah Kristus sebagai tebusan dosa kita, maka tirai pemisah itu tidak lagi menjadi penghalang, tidak menjadi penghambat bagi kita untuk datang ke tempat kudus, ke tempat Allah. Allah dengan sukacita menerima kita datang kepadanya ketika kita boleh menerima, mengimani dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya untuk kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jika dahulu hidup kita melakukan dosa, jika dahulu hidup kita melakukan pelanggaran
atau pemberontakan terhadap firman Tuhan, hidup tanpa Kristus, hidup tanpa pengharapan, tanpa beroleh janji dan tanpa Allah. Tetapi pada saat ini hidup kita telah tinggal di dalam Kristus. Kita yang dahulu jauh daripada Allah, jauh daripada Kristus, tetapi sekarang kita menjadi dekat dengan Allah oleh darah Kristus. Ketika kita juga tinggal di dalam Kristus, mengimani dan menerima pengorbanan Kristus, maka Kristus akan memberikan hal-hal yang baik kepada kita, bukan hanya kepada hidup zaman sekarang pada saat ini, tetapi kepada hidup yang akan datang, yaitu hidup yang kekal. Jaminan kita adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus, memberikan hal-hal yang baik, memberikan hal-hal yang menjamin keselamatan itu terjadi dalam kehidupan kita. Firman Allah mengingatkan kita pada saat ini supaya kita menyadari apa yang kita alami sekarang merupakan adalah anugerah Tuhan. Hidup kita sekarang adalah anugerah Tuhan, maka berubahlah dari kehidupan yang dahulu yang jauh dari Tuhan. Sekarang hidup semakin dekat dengan Tuhan, mengimani Tuhan, dan hidup lebih baik lagi, menuruti kehendak Tuhan dan menuruti akan firman Tuhan, setia kepada Tuhan dan setia menerima kasih dan karunia yang akan Tuhan berikan kepada kita. Amin. Marilah kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini, Engkau menjadi jaminan dalam hidup kami, bukan hanya dalam kehidupan saat ini, tetapi Engkau juga menjamin kehidupan kami di dalam kehidupan yang akan datang. Engkau memberikan kami keselamatan, Engkau memberikan kami kehidupan yang kekal, asal kami dapat menghargai akan pengorbanan Yesus Kristus yang telah memberikan darahnya untuk tebusan dosa-dosa kami. Tuhan Allah Bapa, dalam kehidupan kami, biarlah kami tetap setia kepada Tuhan dan mempercayakan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, berkati hidup kami di sepanjang satu malam ini, dan Engkau berkati juga kami di esok pagi, agar kami dapat merasakan kehidupan yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.